Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di depan Masjid Al-Hirib yang tertunda pembangunan karena terkendala dana yang tidak cukup. Kami mengajak antum-antum sekalian berdonasi, menginvestasikan sebagian harta antum-antum sekalian untuk menabung untuk tabungan akhirat antum-antum sekalian, yaitu pada Masjid Al-Hirib yang rencananya selesai selama 2 tahun kita mangkrak karena kekurangan dana. Dan mudah-mudahan dengan bantuan antum-antum sekalian kita bisa merampungkan masjid ini dan dilakukan berbagai ibadah, majlis, maulid, terus semua ibadah-ibadah yang ada di, dan pahalanya insya Allah akan mengalir ke antum-antum sekalian. Kalau umpamanya antum-antum sekalian berkenan untuk menyumbang sebagian harta antum-antum sekalian di masjid ini, silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, kali ini malam 17, malam nuzulul Quran. Iya, benar sekali. Nah, kemarin malam mungkin karena terbatasnya memori, jadi tidak full kita nguploadnya. Fadhal Habib, yang terusan tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan yang tadi malam, kita membahas tentang nuzul Quran, Bang, ya. Betul. Banyak khasiat-khasiat, banyak faedah-faedah yang kita dapat dalam nuzul Quran. Terlebih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita bakal cerita dulu sebagai janji berpikir semalam. Betul. Yaman kita bahas. Kita tiap malam di Yaman. Kita tiap malam di Yaman tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur kayak gimana? Begadang ini enggak. Kita keliling hataman Al-Quran. Keliling hatam Al-Quran. Ke Masjid Ali bin Abi Thalib, ke Masjidil Hawi, ke Masjidil Muhsin, ke Masjid Ba'alawi Huraidah, Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani, Masjid Umar bin Al-Khattab, terus Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu di samping pasar Huraidah ada. Kita hatam. Kemudian malam 17 nih, kalau nggak salah 17 Ramadan itu diambil gubbah Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib Al-Attas. Di situ. Kapan? Malam 17 nih. Malam 17 kalau nggak salah. Kapan waktunya? Sebelum sahur. Sebelum sahur. Ngantuk-ngantuk ke situ. Cuman kita subhanallah, ngantuk kayak gimana pun kita gak pernah tidur. Kalau ditanya penduduk Yaman, bagaimana keadaan penduduk Yaman selama bulan Ramadan, tidak pernah lepas dari Al-Quran. Tidak pernah lepas dari Al-Quran. Meskipun tukang bangunan, istirahat dari kerjanya, yang dipegang apa? Habis sholat langsung baca Al-Quran. Setiap hari di bulan Ramadan. Tidak pernah. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab At-Taqratus Sadidah, salah satu keutamaan dalam bulan Ramadan yaitu banyak di sini. Salah satunya itu adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran bit tadabbur, ya. Bukan cepet-cepetan. Bukan balapan. Kita balik lagi ke tentang pembahasan pada malam hari ini. Selain nuzulul Quran, ya, ada tragedi besar yang terjadi pada malam 17 Ramadan.
yaitu tentang peperangan Badar. Seru nih perang Badar. Seru. Kalau sekarang nih tanding tuh kalau ngeliat bola ya. Kan Ramadan nih kemarin ada bola. Kita ngeliat bola aja seru. Gimana kalau peperangan Islam kita lihat. Di situ ada peperangan besar namanya perang Badar. Namanya Badrul Kubra. Perang Badar. Badar itu diambil dari nama orang dari nama orang yang gali sumur. Lah sumur itu dinamakan Badar. Namanya orang yang gali sumur itu Badar. Ada yang bilang itu bukan sumurnya, tapi itu daerah situ yang menemukan daerah itu namanya Badar. Jadi dijadikan Perang Badar. Badar. Diambil dari kata Badar. Jadikan perang Badar itu. Tujuannya apa bang perang Badar? Tujuannya adalah penyebabnya ya. Umat Islam diusir dari Mekah. Oh. Umat Islam diusir. Bukan balas dendam, enggak. Bukan balas dendam tuh. Umat Islam tidak pernah diajarkan balas dendam oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cuman hak-hak yang ada di kota Mekah diambil alih oleh mereka. Oleh kaum Quraisy. Terus umat Islam ditindas oleh kaum Quraisy. Ditindas mati-matian. Terus yang kedua, memberi pelajaran untuk kaum Quraisy. Karena apa? Semakin kejam orang Quraisy, semakin menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan menuju perang Badar ini, kaum Quraisy ini berkata apa? Berkata dengan cacian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mencaci maki kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh sahabat, nantikan orangnya itu. Orang yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW besok kita buktikan. Diincar. Siapa nih yang bakal berjaya, Islam apa mereka? Akhirnya apa? Ini sedikit cerita di antara ceritanya. Ketika nyampe di perang Badar, di kawasan Badar, Nabi Muhammad SAW sudah punya siasat. Punya siasat apa? Membaca berapa rombongan kaum kafir musyrik Mekah yang datang ke perang Badar. Berapa jumlahnya? Akhirnya diteliti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat baginda Nabi Muhammad SAW berangkat sendiri dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat menyuruh sahabat untuk mengintai. Dapatlah informasi dulu kalau ngitung jumlah bukan dihitung per orang, bukan dihitung berapa banyak yang disembelih hewan. Oh, ngitungnya. Jadi ditanyakan, ada berapa hewan yang disembelih? Ada 10 onta. Berarti kalau satu onta bisa untuk 100 orang. Oh, berarti ini 1000 pasukan. Akhirnya apa? Balik baginda Muhammad SAW. Ayo kita berangkat dulu ke kawasan Badar. Di situ ada sahabat menyarankan bahwa bagaimana kalau kita ini kuasai kawasan Badar. Di situ bukan satu, sumur tuh bukan satu, banyak di kawasan Badar. Cuman sumur-sumur tuh ditutup semua. Biar mereka kehausan, biar tinggal sumur yang satunya buat kaum muslimin. Oh, nyata akhirnya datang mereka. Bondong-bondong datang. Ketika nyampe perang Badar, nyampe ke kawasan perang Badar, kehausan mereka. Nyampe ke kaum kafir kehausan. Akhirnya mau minum mereka. Mau minum di air sumur itu. Sudah gak ada, ditutup oleh para sahabat. Ketika ditutup, sudah terjadilah duel. Terjadilah peperangan. Sebelum peperangan yang lebih unik di sini duel. Ada duel. Duel di antara kaum kafir Quraisy dengan pembesar kaum muslim. Siapa yang di situ? Yang pertama maju, 3 orang. Maju. Siapa yang mau duel? Ini asiknya perang dulu. Kok sekarang kan main jeder-jederan. Kok dulu pengen perang ini? Ayo duel dulu, 3. Duel. Kalau menang 1-0 berarti. Kan kayak gitu. Iya.
Tapi kalau sekarang kan main jeder-jederan, nggak asik. Kalau dulu ya Gentleman. bener-bener kita kalau itu mati, kalau kita kena tebas mati. Kalau sekarang kan ya ngumpet, sniper makanya kan kayak gitu. Akhirnya ketika oleh kaum kafir Quraisy ditantang, siapa ente? Kalau bocah sekarang tuh, siapa ente bocah ingusan ente mau lawan anak? kata kaum Quraisy, ndak kenal nama ente. Wahai Muhammad, keluarin. Siapa yang ente ini? Pokoknya keluar. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib keluar. Ketika keluar Sayyidina Hamzah, ngajak. Siapa yang diajak oleh Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah mengajak Ubaidah bin Haris. Mengajak Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris, kemudian Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan pedang Zulfikarnya. Yang dua tuh. Yang kayak gunting. Iya, itu yang cabang. Cabang itu pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu sementara ini baru sepadan lawan nih. kata kaum kafir Quraisy. Dikira umat Islam loyo bagaimana mereka. Akhirnya maju. Dia pakai lama Sayyidina Hamzah. Sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maju dia. Sayyidina Hamzah dengan mahir dalam ahli pedang. Iya. Beliau dijulukin, beliau apa? Sebelum masuk Islam, beliau suka berburu. Buruan beliau tuh apa? Singa. Gak nanggung singa. Nyari di hutan dapat singa. Itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi maklum, ketika di dalam peperangan sekali tebas Sayyidina Hamzah. Siapa yang ditebas? Utbah. Yang ngomong, ya ente anak kecil kabeh. Maju yang lain. Tantang Sayyidina Hamzah. Tadi dikasih ini, kalau mau dikasih sahabat yang 3 orang mungkin kalah sahabat yang 3 orang. Tanya turun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Tebas sekali tebas. Tersungkur nih. Sayyidina Ali juga sama, sekali tebas juga. Yang suwe siapa? Yang suwe Utbah. Yang ini Ubaidah bin Haris dengan lawannya. Dengan anaknya Utbah. Siapa anaknya Utbah? Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini bersama lawannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Syaibah. Tang. Udah. Gak mampu nih. Kalau sudah gak mampu berarti boleh dong. Kan sudah menang 2 tuh. Iya. Sayyidina Ali menang, Sayyidina Hamzah menang. Disamperin sama Sayyidina Hamzah. Ya kelamaan jeng. Mati langsung ini. Yang lawannya akhirnya terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan di situ, berapa jumlah sahabat yang ada di perang Badar itu? Jumlah sahabat di perang Badar itu 314. Iya. Cuman 1 disuruh pulang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pulang untuk apa? Untuk menjaga kota Madinah. Takut umat Islam sewaktu-waktu terjadi kekalahan, jadi Madinah sudah siap menjaga. Sudah siap siaga para sahabat yang masih ada di Madinah. Siap-siap. Berarti jumlahnya 313 yang diabadikan di dalam perang Badar. Jumlah kaum Quraisy berapa? 1.000 orang. Dan untanya 700 unta dan kuda 300 kuda. Banyak. Sedangkan kaum muslimin apa? 313 orang menggunakan 70 unta dan 2 kuda. 2 kuda. Cuman menang subhanallah melawan kaum kafir Quraisy. Berkat apa? Berkat doa baginda Nabi Muhammad SAW. Doa baginda Nabi Muhammad SAW bermunajat sebelum besok ini benar-benar perang dengan kaum kafir Quraisy. Beliau bermunajat, ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan pasukan kaum muslimin, engkau tidak akan disembah selamanya. Allah. Itu akhirnya datanglah bantuan dari
Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan malaikatnya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah di surat Al-Baqarah di sini ada wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rizza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ini salah satu ayatnya. Apa doa baginda Nabi Muhammad SAW waktu di malam hari? Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahli islam la tu'bad fil ar. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah apa yang kau telah janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Allah. Itu doa baginda Nabi Muhammad SAW. Allah. Lalu apa? Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu malam, langsung turun ayat tentang apa? Lalu diperkenankannya bagimu, sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi ada pasukan gaib yang ikut berperang di dalam perang Badar. 1000 pasukan berturut-turut. Iya, 1000 pasukan. Malaikat ya libas semua sama malaikat. 1000 malaikat turun, bayangkan. Cuman tetap aja ada yang syahid, ada yang meninggal Ya. syahid. Berapa orang meninggal? Kurang lebih 14 orang sahabat yang meninggal di perang Badar. Allah. Cuman meninggal tidak meninggal, mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu siapa? Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Akhirnya apa? Dapat kita ambil kesimpulan. Sahabat ini di atas kepala kita. Allah fi ashabi. Fakir pernah ini di channel di episode tentang At-Tardi. Fakir pernah berkata bahwa apa? Allah fi ashabi. Hati-hati dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamin, mereka dijamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai kepada mereka wa radu'an. Dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridnya Rasulullah langsung. Jadi jangan pernah macam-macam dengan sahabat, apalagi melecehkan sahabat, apalagi namanya Sayyidina Abu Bakar ditaruh di WC. Ini kurang ajar. Allah. Ya begitulah. Ya mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita, dari aliran-aliran yang membuat kita jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW akan menjauh bagi siapa orang yang mengganggu sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah. Itu bang. Apa hikmah yang kita bisa pelajari pada malam hari ini tentang Ahlu Badar? Semangatnya untuk Islam, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ikhlasnya Ahlu Badar membantu syaratnya Allah Subhanahu wa taala, membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Semuanya totalitas kita ini. Maka sekarang kita kalau dipikir-pikir totalitas ini. Betul. Siang situ, malam kita tetap kayak gini istiqomah. Mudah-mudahan dijamin Amin. termasuk orang yang menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu aja sedikit tentang ahli Badar dan bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Baik, alhamdulillah. Jadi insyaallah kita ketemu lagi di besok malam ke-18 insyaallah. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal khubus. Ini dapat dari masjid tadi. Ya, acara malam nuzulul Quran di masjid. Fadal. Jadi
ininya di situ ini ya dong selamatannya. Selamatannya. Ya,